semangat untuk memuji Tuhan ya Kak. Betul. Pagi ini sebelum kita memulai mungkin kita tanya dulu kabarnya adik-adik. Boleh, ya, Kak? boleh Kak, boleh Kak. Kakaknya yang tanya deh. Gimana kabarnya adik-adik? Puji Tuhan luar biasa katanya Kak. Bagus. Keren. Kalau Oke. gitu, karena semua udah bersemangat, sudah siap memuji Tuhan. Sekarang kita berdiri sama-sama mau Yuk. memuji Tuhan dengan Mas PA. Siap ya? Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam pimpinan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke, sekarang adik-adik kita mau menghadap Tuhan dan mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Siap Kak Felix? Oke. Pakai gerakan ya. 2, 3. Selamat pagi Tuhan, Tuhan terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, Tuhan terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah cintanya. Oke adik-adik, boleh kembali duduk lagi sekarang. Kita mau berdoa pembuka dulu ya Kak ya. Betul. Bagaimana sikap doanya? Saya siap berdoa. Oke, ikuti Kak Natali ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. terima kasih Karena pada pagi hari ini karena pada pagi hari ini kami boleh berkesempatan untuk ibadah bersama. Kiranya Kiranya Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus berkati kami semua dari dari awal ibadah hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Mari kita berdiri adik-adik. Ayo berdiri. Oke, sudah berdiri Kak Ya, akhirnya sudah Kak. Sekarang kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil, pakai gerakan ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga
kita buka di Mazmur pasalnya yang ke-91 ayat ke-5 sampai 9. Sekali lagi kita buka di Mazmur pasal 91 ayat 5 sampai yang 9. Oke, sudah dapat semua? Sudah Kak. Bacanya gimana Kak? Kita bacanya seperti biasanya ya. Kak Natali yang akan memimpin membaca untuk kalimat yang menjorok keluar, lalu adik-adik menjorok ke dalam. Ikutin Kak Diana sama Kak Felix ya untuk yang menjorok ke dalam. Oke, siap? Siap, Mazmur pasal 91 ayatnya yang ke-5 sampai 9. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, Terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1.000 orang rebah di sisimu, Dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Amin. Boleh duduk? Nah, sekarang adik-adik, kita masih punya satu lagu lagi ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Judulnya Hari Minggu Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa terlebih dahulu ya Kak. Gimana sikap doanya? Saya siap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sudah mengumpulkan kami bersama. Ya Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami, urapi kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik apa yang menjadi maksud firman-Mu. Terima kasih ya Bapak. Amin. Oke. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 17. Kakak ulangi lagi ya. Ratapan 1 ayat 1 sampai 17. Oke, nanti kakak-kakak akan membacakan secara bergantian ya adik-adik. Adik-adik boleh mengikuti di rumah. Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 17. Keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi dari semua kekasihnya. Tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketenteraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesalah imam-imamnya. Bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya, akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tak ada penolong baginya, para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya.
Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tidak berpikir akan akhirnya, sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Silawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaat-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah. Apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditembakkan Tuhan kepadaku, untuk membuat aku merana, tatkala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku. Didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda darah itu, seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripada penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tidak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan, tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Amin. Oke. Nah, selamat pagi adik-adik. Pagi. Pagi. Pasti mereka di sana udah jawab ya kak ya. Iya. Oke. Siapa di antara adik-adik yang pernah dihukum? Aku pernah, Kak. Kakak pernah? Kakak Felix Pernah. Oh, dihukum apa kak? Dihukum, Orang tua, ya bisa dihukum orang tua. dihukum Guru di Sekolah. sekolah. Karena apa biasanya ya? ya, Mungkin nggak kerjain Karena- PR ya kak? iya melakukan Ngerjain kesalahan, tugas. Kak. Iya, melakukan kesalahan. Nah, kalau biasanya sikap adik-adik ketika dihukum itu gimana? Aku sih biasanya sedih, Kak. Kalau Sedih? Kak Felix gimana, Kak? Biasanya nggak terima. Terima. Alias marah-marah kak? Iya. Oh Oke. gitu ya kak ya. Iya. Nah, kalau dihukum masa sih merasa senang, Kak? Enggak ya? Enggak. Enggak ada yang merasa senang ya, Kak? Enggak. Merasa marah? Iya ya. Merasa marah, bersalah gitu loh kak. Menyesal ya, Kak? Kenapa ya aku melakukan itu gitu kak? Misal, kalau adik-adik merasa yang mana kira-kira saat dihukum? Ayo dijawab. Jujur ya. Jujur. Nah, bicara tentang penghukuman, nah kita hari ini baca dari kitab Ratapan ya Kak, Mm-mm. yang berisi tentang ratapan, meratapi kehancuran Yerusalem. Meratapi itu gimana sih kak? Meratapi itu kayak semacam merenung gitu loh Merenung. adik-adik, kayak membayangkan hal yang sudah dilakukan kemarin. Aduh, seharusnya tuh tidak berbuat seperti itu, biar aku nih tidak sedih sekarang. Nah, di situ tadi dibaca ini, Yerusalem itu menjadi hancur dan sunyi. Biasanya kota itu ramai ya Kak, Mm-mm. ini kotanya menjadi sunyi Kak dan hancur Kak. Kok bisa ya Kak? Karena apa ya? Mungkin kita bisa filosofikan dulu kali ya kak ya. Iya. Yerusalem ini anggaplah Benowo kak. Iya, anggaplah Kak? Benowo, boleh. Kak? Benowo kan rame. Iya, rame. Terus tiba-tiba Menjadi sunyi. sepi, iya jadi sunyi, jadi Hancur, sepi. nggak ada orang. Nggak ada orang. Kok bisa ya Kak? Ya, dahulu itu kota Yerusalem seperti Benowo, megah, banyak orang-orang, bangsa-bangsa Besar, menjadi rekan, luas. iya. Tapi sekarang kota Yerusalem meratap kesunyian, ditinggalkan oleh rekan-rekannya. Jadi dahulu itu Yerusalem itu dipadati oleh peziarah Kak. Peziarah. Jadi orang-orang asing itu bisa datang ke kota Yerusalem Kak. Oh gitu. Iya, untuk melihat kan Yerusalem itu kota sejarah Kak, kota rohani Kak, pusat kerohanian. Betul kak, betul.
perjalanan rohani. Jadi kita Tapi- bisa mengingat apa tuh yang hari kemarin Mm-mm. ketika ada sejarahnya Tuhan Yesus di Yerusalem. Nah, Dan- itu. Nah, jadi karena Yerusalem hancur, jadi Yerusalem itu kehilangan fungsinya sebagai pusat kerohanian dan pusat pemerintahan, Kak. Sampai akhirnya cuma jadi sejarah ya, Kak? Iya. Oh, sedih banget. Tinggal puing-puing saja. Pada waktu itu di kitab Ratapan itu diceritakan. Nanti ada gambarnya nih, nanti ada Ini gambarnya. adik-adik lihat ya gambarnya, oke? Hmm. Selanjutnya nih Kak, Ya. Nah, mengapa bisa terjadi demikian, Kak? mengapa ya Kak ya? Itu terjadi karena hukuman Tuhan akibat umatnya yang tidak mau introspeksi diri. Introspeksi diri itu seperti apa ya, Kak, bahasa mudahnya? Nah, introspeksi itu seperti kita itu mengevaluasi ya Kak? Dia mengevaluasi diri sendiri, memperbaiki diri sendiri. Kita tuh Nah, ingat-ingat yang kemarin. Kemarin salah apa ya? contoh nih sehari-hari Iya. ya Kak ya. Aduh kemarin itu aku sedih banget dikena hukuman sama guru karena aku tidak mengerjakan PR. Aku males soalnya Kak. Aku lebih milih nonton dan bermain sama teman-teman. Gitu akhirnya aku menyesali deh untuk perbuatanku. Nah, itu kan Kak Natali sadar dan menyesali dan introspeksi diri. Nah, namanya introspeksi diri, iya, adik-adik. tapi di sini di bacaan ini Yerusalem itu dihukum oleh Tuhan karena tidak mau introspeksi diri loh, Kak. Berarti dia tuh tidak menyesali perbuatannya. tidak Kak? menyesali dia, makanya Tidak sedih dihukum. dengan perbuatannya. Iya, tidak, makanya dia dihukum, Kak. Jadi di kitab Ratapan ini ada dua pesan yang kita harus pelajari dari kota Yerusalem ini. Yang pertama, pelanggaran itu mendatangkan hukuman dan kehancuran. Jadi kalau kita melakukan kesalahan kan kita pasti dihukum oleh mama ya, Kak. Misalnya kita salah nih, misalnya yang punya adik, kita salah nggak mau jaga adik, jadi adiknya sendirian nangis. Terus mamanya ngelihat, dimarahin nggak kira-kira? Iya sih Kak, nanti Dimarahin kan ya. namanya jadi, loh kok gak dijagain adiknya? Nanti kalau jatuh gimana? Gitu ya Kak ya? Iya, gitu. Atau dimarahi oleh guru karena kita melanggar aturan sekolah, Kak. Iya, Nggak terus- boleh mencontek, malah mencontek. Dihukum kan kira-kira? Akhirnya kita nggak bisa ini ya Kak, nggak bisa main waktu jam Istirahat, istirahat karena dihukum. disuruh ngerjain tulisan aku tidak akan. Biasanya dihukum gitu ya, Kak. Iya, biasanya kalau zaman Kakak Natali dulu Mhm. kalau salah gitu disuruh kayak gitu biar kita introspeksi diri. Nah, waktu supaya itu sadar. ya itu Kak di kitab Ratapan, pelanggaran itu pasti mendatangkan hukuman. Yang kedua, penghukuman itu membawa kesadaran untuk introspeksi diri. Jadi ketika kita sudah dihukum atau menjalani hukuman, kita jadi sadar kan, Kak, harusnya Tidak sadar. ingin mengulangi lagi gitu Iya, ya Kak ya. Bener jadi- Kak, jadinya aku nggak mau mengulangi hal yang kemarin supaya nanti nilaiku juga nggak jelek. Iya, dan nggak dihukum lagi. Jadi penghukuman ini bukan untuk menghancurkan kita adik-adik, tapi untuk membentuk iman kita supaya bertobat dan kembali kepada Allah gitu. Nah. Jadi jangan merasa sedih, jangan merasa marah karena dihukum. Tidak, karena untuk memperbaiki diri supaya bertobat ya, Kak. Benar, supaya kita tuh kembali lagi ke perlakuan yang benar, tindakan yang benar. Nah, itu Iya. adik-adik bisa belajar juga loh. Iya. Nanti adik-adik boleh nih cerita ke mama dan papa kemarin itu pernah mengalami hukuman mungkin misalnya dari apa waktu di sekolah, misalnya yang nggak ngerjain PR terus gitu. Bisa curhat ke mama Iya, papanya. cerita ke mama. Iya, Ma, aku kemarin pernah Introspeksi nggak diri. kerja PR, terus gitu nilaiku jelek. Tapi aku nggak akan ngulangin lagi kok, Ma. Kan nanti nilaiku jelek, nanti nggak naik kelas. Iya. Aku nggak mau itu Iya. terjadi. Nah, jadi kita itu jadi menyadari kalau Tuhan Allah itu satu-satunya sumber berkat dan penolong dalam kehidupan kita. Benar. Jadi kalau itu kita sudah selayaknya hidup mengandalkan Allah. Jadi kalau Betul. kita dihukum, kita harus sadar dan kembali kepada Allah, mengandalkan Allah. Nah, Kak, terus ini Kak, maksudnya hukuman itu bukan artinya kita dibenci loh, Kak. Bukan. Itu justru malah maksudnya kita tuh disayang karena kita diingatkan. Ayo Natali, ayo Yevan, Tifa dan teman-teman semua jangan sampai lupa kalau misalnya harus kerja PR ya dikerjain supaya nilainya bagus, supaya pintar, naik kelas ya nggak Kak? Nah kayak Oke. gitu. Jadi adik-adik harus ingat hukuman itu bukan untuk bukan artinya kita mama papa atau Tuhan Yesus itu benci sama kita Iya. atau sama bangsa Yerusalem, tapi justru karena mereka semua tuh sayang sama Sayang. kita. Jadi kita diingatkan. Betul, Kak. Nah, jadi di firman ini kita belajar dua hal ya, Kak. Yang pertama,
pelanggaran itu mendatangkan hukuman. Nah, jadi kalau kita melakukan kesalahan pasti dihukum. Betul. Dan tapi yang kedua, hukuman itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk membuat kita sadar supaya kita bertobat dan kembali kepada Allah dan mengandalkan Allah. Betul. Ya, dua hal itu harus diingat ya. Mengandalkan Allah itu maksudnya kita berdoa sama Iya, Tuhan, selalu gitu kan. mengandalkan Tuhan. Minta Tuhan, Jangan sampai. mengandalkan diri sendiri. Betul itu adik-adik. Simpel ya, Kak? Boleh berdoa ya Kak ya. Baca firman. Nah, ini contohnya gini Kak, mengandalkan Allah. Misalnya nih, Tuhan Allah bilang, kasihilah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, kita itu juga harus mengandalkan Allah, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nggak mau ayahku dan ibuku kan suka marah-marah, biarin aja, aku nggak mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, Nggak boleh ya Kak? boleh nggak boleh. Itu karena kita tidak mengandalkan Allah. Kalau kita mengandalkan Allah, kita berpegang teguh kepada firman-Nya. Kasihlah ayah dan ibumu. Hormatilah. Hormatilah mereka. Jadi kita tidak boleh melawan kehendak Allah. Oke, jadi kalau mengandalkan Allah pasti menuruti kehendak Allah. Itu contohnya. Nah adik-adik, jadi kita perlu ingat ya, evaluasi diri atau perbaikan diri itu atau introspeksi diri apapun lah itu, tujuannya itu untuk memperbaiki kita, untuk menjadikan kita orang yang lebih baik lagi. Dan untuk melakukan itu kita tuh butuh yang namanya Kerendahan hati. Bukan rendah diri loh ya, rendah hati, itu berbeda. Nah, seperti tadi yang kita baca di ratapan, kita harus lihat seperti bangsa Yerusalem menunjukkan kalau mereka ini Sadar keterpurukannya Kak. sadar akan keterpurukannya dia, sehingga akhirnya mereka mau mengintrospeksi Menyadari diri kesalahan dan introspeksi diri dan memperbaiki untuk biar Tuhan Yesus itu senang gitu Iya, loh. bertobat kembali Bertobat. kepada Allah. Ke jalan yang benar. Ya, bisa ya adik-adik dipahami? Bisa dong. Bisa ya Kak. Nah, untuk aktivitasnya bisa dilihat di gambar-gambar selanjutnya. Nah, selesai kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita tutup dulu Alkitab kita. Mari kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang baru saja kami dengar Tuhan. Kiranya Tuhan, firman yang kami dengar Tuhan boleh bertumbuh dalam hati adik-adik kami. Tuhan Yesus boleh untuk rendah hati Tuhan Yesus di hadapan-Mu Tuhan, dan mau memperbaiki kesalahan yang ada Bapa, sehingga mereka boleh memperbaiki setiap diri mereka masing-masing Tuhan, terlebih untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Amin. Amin. Nah, untuk meresponi firman, mari kita menyanyi Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, dialah pokok yang benar, kita nantinya. Nah adik-adik, sekarang kita masuk untuk berdoa syafaat ya. Siapkan dirinya dan kita akan nyanyi lagu Ibu Jari. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapak yang Maha Kasih, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah Kau beri ya Bapak. Hari ini kami akan sama-sama bersyafaat ya Bapak untuk gereja kami. Bapak, berkatilah Bapak Pendeta Jeffrey Yuwanto dan keluarga ya Bapak, agar dalam setiap pelayanan yang beliau
setiap masalah yang ada Bapak. Masalah yang pertama terjadi Bapak, wabah virus corona ini Tuhan, yang melanda seluruh dunia Tuhan, terutama di bangsa kami Tuhan, bangsa kami tercinta Indonesia kami ini Tuhan. Tuhan Kau mengerti Tuhan setiap problem yang terjadi Tuhan. Apa yang hal yang paling parah untuk virus corona ini Tuhan, yang sudah menyebar dari Sabang ke Merauke Tuhan. Tuhan Kau berikan kekuatan Tuhan bagi setiap lapisan masyarakat yang ada Tuhan. Pertama Kau berikan kebijaksanaan yang penuh atas pemerintahan Tuhan, agar boleh mengambil keputusan yang terbaik Tuhan, yang berasal daripadamu Tuhan. Kami yakin Tuhan di balik semuanya ini Tuhan, ada rencanamu yang indah Tuhan yang Kau siapkan untuk kami Tuhan. Dari virus corona ini Tuhan, kami belajar Tuhan untuk lebih menghargai waktu bersamamu Tuhan, lebih menghargai waktu bersama keluarga untuk berdoa kepada Engkau Bapa, lebih mengutamakan kepentingan Engkau Tuhan daripada kepentingan kami sendiri Tuhan Yesus. Tuhan, banyak saudara-saudara kami Tuhan yang tidak bisa diselamatkan Tuhan, tapi kami yakin Tuhan semua itu terjadi atas kehendak-Mu Bapa. Tuhan, semoga Tuhan dalam kedepannya Tuhan Yesus, semua problem masalah yang terjadi di Indonesia Tuhan Yesus boleh selesai Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, agar kami tidak merasakan berlarut-larut Tuhan kesedihan yang melanda ini Bapa. Tuhan Yesus, silakan doa kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat kami mau berdoa ya Tuhan untuk adik-adik klien yang saat ini belum bisa bersekolah karena wabah virus corona ini Tuhan. Sementara mereka di rumah ya Tuhan. Tuhan, dalam kegiatan mereka di rumah bersama keluarga Tuhan, kami mohon Tuhan tolong berikan perlindungan ya Tuhan. Jaga diri mereka ya Tuhan, jaga langkah mereka ya Tuhan, supaya mereka dapat terlindung dari virus corona beserta keluarganya. Juga Tuhan tolong berkati mama papa adik-adik klien ya Tuhan, yang walaupun masih bekerja ya Tuhan, Tuhan tolong tetap jaga lindungi langkahnya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat kakak klien yang ada di PLKPA GPIB Benowo ini ya Tuhan, khususnya untuk kakak pengurus ya Tuhan, berikan kesatuan hati supaya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dapat selalu menyenangkan hatimu ya Tuhan. Dan juga Tuhan untuk kakak-kakak lain yang lain juga Tuhan tolong berkati mereka ya Tuhan, berikan semangat pada mereka supaya mereka dapat melayani dengan penuh, itu karena itulah kerinduan hati kami ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan untuk kami semua ya Tuhan yang sudah beribadah hari Minggu ini ya Tuhan, yang sudah mendengarkan firman ya Tuhan. Kiranya firman yang boleh kami dengar tadi boleh kami wujud nyatakan di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan doa kami ya Tuhan, terima dan sambut doa ini ya Tuhan, yang kami naikkan hanya ke dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami semua berdoa yang sempurna. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita masuk ke persembahan ya. Sebelumnya, untuk persembahan, adik-adik diminta tolong dimasukkan ke dalam amplop. Nanti setelah itu amplopnya diberikan ke orang tua, dan nanti orang tua yang akan memberikan ke pihak gereja. Oke? Untuk persembahan ini kita mau nyanyi Ku Beri Persembahan. Oke, adik-adik dipersilakan untuk menaruh
persembahan kita. Sudah berdiri ya? Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena di kesempatan pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan kami. Ya Tuhan, tolong berkati persembahan kami supaya kiranya persembahan ini berguna untuk gereja-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita semua berdiri bersama untuk masuk ke berkat. Sebelumnya kita akan sama-sama menyanyikan lagu Tuhan Allah beserta Engkau. Waktu ini Tuhan, kesempatan ini Tuhan, kami boleh sama-sama untuk beribadah. Walaupun hari ini agak berbeda Tuhan, tapi semangat kami Tuhan masih tetap sama Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami ya Bapa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita semua.